Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat kalian yang berbahagia. Saat ini saya ada di sebuah posisi ujung Indonesia, yaitu Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Dan bersama saya ada Bang Syakir. Beliau adalah sosok muda yang memiliki tanggung jawab besar, utamanya untuk dakwah dan pendidikan di Nangro Aceh Darussalam ini bersama DPW Hidayatullah Nangro Aceh Darussalam. Kita akan berbincang dengan beliau tentang bagaimana mengelola waktu bagi anak muda, merawat pikiran, dan tentu saja memiliki keberanian untuk langsung turun ke lapangan, berkomunikasi dengan banyak orang, dan menyampaikan program-program dakwah. Assalamualaikum Bang Syakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Kita sambil ngopi nih. Siap. Di Boh Manok. Boh Manok Weng ya. Boh Manok Oke, Weng, Masya Boh Manok Allah. Weng. Artinya nanti Google aja teman-teman ya. Ini dulu Bang Syakir waktu kecil pernah kebayang dapat tugas dakwah ke Aceh begitu? Atau ini sesuatu yang terjadi bersama dengan perjalanan waktu yang harus dilalui oleh seorang Ahmad Syakir? Ya. Jadi pada dasarnya sesuatu yang kita jalani hari ini adalah merupakan sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak bisa menghindarinya. Ya, manusia boleh memiliki cita-cita, boleh memiliki rencana, tapi Allah lah yang akan memberikan ketentuannya. Maka perjalanan kami di Aceh ini tentu memiliki kisah yang bisa menjadi sebuah spirit tersendiri ya, untuk kemudian apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak terbayang waktu kecil hidup di Aceh gitu, enggak ya? Ya, sama sekali tidak terbayang ya. Okay. Saya ini kan kelahiran Kota Migas, Balikpapan. Kemudian pernah ya merantau ya, atau ikut tugas dakwah. Tugas dakwah di Irian Jaya, dulu nama Irian Jaya, dan sampai pada memasuki usia kelas 5, kelas 6 baru kembali lagi ke Balikpapan. Setelah itu sempat mengenyam pendidikan SMP SMA di Surabaya, dan di sanalah bermula ya perjalanan untuk menuju Aceh. Masya Allah. Nangro Aceh Darussalam. Nangro Aceh Darussalam. Jadi dari perjalanan yang cukup berwarna itu ya, terutama masih kecil tapi sudah tahu Irian Jaya, Balikpapan, Surabaya, hari ini Aceh. Maka apa pesan yang bisa diambil sebagai sebuah pelajaran bagi anak-anak muda hari ini dan yang akan datang? Iya. Yang pasti adalah bahwa kita perlu banyak berjalan di permukaan bumi ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fantasyiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi. Maka saya sangat bersyukur bahwa Allah telah memperjalankan seorang Ahmad Syakir ini dari ujung timur Indonesia hingga hari ini berdomisili dan stay mendapatkan tugas di ujung barat Indonesia. Ini salah satu kekayaan yang tidak bisa dimiliki dengan modal materi. Ya, itu adalah salah satu kesyukuran bagi. Apa maknanya itu bagi seorang Ahmad Syakir? Ya. Dari timur ke barat, ini luar biasa ini. Ya, ternyata kalau melihat perjalanan yang telah lalu, bahwa ternyata Indonesia ini kecil, ya. Jadi dalam dimensi negara kepulauan dan sebagainya, ketika kita berada di satu daerah tertentu dan kita berpergian ke daerah lain, akan ada pengalaman-pengalaman baru, akan ada nuansa-nuansa baru yang kita dapati.
dan itu adalah sebuah kekayaan yang tidak akan bisa didapati dari sisi materi tadi. Tentu pesan saya kepada para pemuda, generasi pemuda hari ini, berpikir luaslah ya dalam memandang segala hal, ya bukan saja pada persoalan teorial, tapi dengan banyaknya wilayah yang akan kita kunjungi, ya itu secara tidak langsung akan merubah cara berpikir kita. Ya. Ada kebijaksanaannya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Termasuk hari ini saya di Aceh, beberapa teman-teman yang mempertanyakan kenapa kok harus ke Aceh, atau kenapa tinggal di Aceh, kenapa tidak pulang saja ke Kalimantan, ke Balikpapan, di sana kan pusatnya uang, di sana perusahaan-perusahaan minyak dan gas dan lain sebagainya. Saya menjawab hanya sederhana saja. Kalau saya mencari uang bukan di Aceh tempatnya, tapi ada misi yang sedang kami emban, ya, untuk kemudian ada karya yang harus kita tinggalkan untuk Aceh ini sebelum kemudian ya kita mengakhiri masa tugas kita di dunia ini. Insya Allah. Ya, mungkin seperti itu. Membangun kebersamaan, merawat ya persaudaraan bersama warga-warga Aceh dalam kebaikan gitu ya. Dahsyat sekali. Dan dulu sempat kuliah di apa namanya Universitas Syahkuala. Ambil jurusan kimia. Teknik kimia. Oke. Apa sih teknik kimia ini? Tampaknya orang sudah banyak lupa itu kimia, kecuali yang memang lagi kuliah kimia ya. Nah, silakan Bang Sagir. Jadi ini mungkin kisah singkat ya. Jadi saya lulus SMA di Pondok Hidayatullah Surabaya. Kemudian 1 tahun pasca kelulusan itu mempersiapkan untuk tes SPMB. Ya, saya melihat teman-teman saya yang memiliki background latar belakang orang tua yang mampu, ya mereka pada favorit lah ya, kursus ya, kursus dulu sebelum masuk tes kuliah itu kursus. Ada yang di Pibeta, ada yang di Erlangga dan sebagainya. Ya, saya karena mungkin ketidakmampuan, ya saya alamiah saja lah. Saya terjun payung lah ya. Ya, dengan persiapan bekal yang memang saya yakin saya akan tembus. Nah, pilihan pertama adalah memang ITS. Ya, kimia murni ITS. Dan pilihan kedua teknik kimia. Ya qadarullah diterima ya di Universitas Syahkuala jurusan teknik kimia tahun 2006 pada saat itu. Dan sesuatu yang saya tidak bisa saya lupakan adalah waktu itu ketika lulus, sambil menunggu masa ujian itu hanya sekedar membeli formulir SPMB saja itu nggak punya uang. Masya Allah. Jadi bahkan saya sebelum kuliah saya kuli dulu. Apa yang saya kuliin, saya pernah sempat menjadi diperbantukan untuk ngecat salah satu gedung sekolah. Itu kuli namanya. Saya mendirikan kuli ya. Jadi sebelum kuliah kuli dulu. Kuli ya. Adalah dapat dari hasil ngecat gedung itu. Ya itulah yang modal saya untuk membeli formulir SPMB. Ya alhamdulillah saya diterima di jurusan yang kedua. Itu salah satu lika-liku saya. Dan waktu itu saya berdoa memang bahwa ya Allah, saya ingin menuju satu wilayah, satu daerah pulau yang belum pernah saya kunjungi. Dan saya tidak tahu waktu itu kok kenapa ada terlintas Nangro Aceh Darussalam ya dalam benak saya gitu kan. Padahal waktu itu kan masih masa-masanya pasca tsunami, kemudian masih recovery lah ya. Ya, konflik antara GAM dan RI juga walaupun sudah perdamaian, tapi kan masih ada sisa-sisa konflik. Seharusnya orang masuk Aceh itu takut. Tapi mungkin karena doa saya seperti itu, ya Allahu alam ini apakah ini merupakan ijabah dari Allah. Akhirnya sampailah saya ke Nangro Aceh Darussalam. Dan juga ada salah satu pengalaman yang ketika di Jakarta waktu itu naik kereta api Surabaya Jakarta. Waktu itu karena salah satu teman saya yang niatnya pengen nganter ke bandara, dia lupa. Akhirnya saya keburu-buru naik bus Damri. Dan kalau hitungan estimate waktu itu saya udah terlambat. Uang di kantong mungkin tinggal 400.000.
Artinya kalau saya gagal berangkat itu udah loss ya. Jadi handphone pun masih handphone biasa sebagainya. Artinya udah nggak punya modal. Tapi di bus itu saya doa, saya sepanjang jalan saya berdoa ya. Bahkan meminta dalam doa itu, ya Allah, apa kira-kira amalan terbaik saya ya yang kemudian bisa engkau ijabah ini supaya agar saya tidak ketinggalan pesawat. Ya, sambil perjalanan ya, sambil antara sedih, nangis dan sebagainya. Artinya saya udah berpikir nih, kalau sudah sampai di bandara terlambat ini pasti terlantar saya di Jakarta. Ya, qadarullah, Allah masih menyelamatkan. Tiba di bandara, ternyata pesawatnya delay. Alhamdulillah saya akhirnya juga selamat bisa berangkat ke Aceh. Nah ini luar biasa. Ya, salah satu pelajaran kisah lika-liku lah ya. Baik Bang Syakir, luar biasa. Sahabat kalian, sebagai anak muda kita jangan takut bermimpi. Dan Indonesia ini memang luas, tapi kecil kalau kita punya impian besar gitu ya. Jadi zaman Bung Karno saja beliau bisa datang ke Aceh, dan banyak tokoh-tokoh yang juga sampai ke Papua dan sebagainya. Artinya kita memang harus menjenguk ya, bentangan pulau yang begitu indah, yang membuat Belanda itu sampai ngendon 350 tahun di Indonesia. Itu harus menjadi kekayaan kita. Kunjungi, datangi, nikmati sensasi sosial ya, sensasi kemasyarakatan yang insya Allah itu akan memberi arti makna dan kebijaksanaan bagi kita semua. Dan dari kisah Bang Syakir tadi, kita bisa temukan bahwa pada akhirnya Allah akan tempatkan kita di mana kita memang punya perasaan atau bahkan doa kita ingin tinggal di mana. Dan ini satu hal yang sangat luar biasa. Berangkat dari sebuah keinginan untuk bisa kuliah, kemudian mantap hati untuk berangkat ke Nangro Aceh Darussalam, dan pada akhirnya hingga hari ini beliau bisa berkiprah di dakwah dalam konteks wilayah Nangro Aceh Darussalam. Terima kasih banyak Bang Syakir atas pengalaman, sharing dan waktunya. Tentu ini menjadi sebuah penyemangat kita semua bahwa anak muda ya Indonesia harus punya cita-cita yang besar. Bang Syakir dari Papua datang ke Aceh, wah itu luar biasa. Pernah di Surabaya dan tentu saja pengalamannya sangat luar biasa. Terutama hari ini koneksi, relasi, jaringan itu juga banyak dengan para tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh intelektual dan pergerakan dakwah dan pendidikan yang ada di Nangro Aceh Darussalam. Kita jumpa lagi pada perbincangan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ngopi. Siap.